Di gereja ini itu ada film yang sedang dibincangkan, itu ada santri itu masuk ke dalam gereja. Ada muslim atau muslimah yang digambarkan masuk ke dalam gereja lalu menghantarkan nasi entah makanan, itu saya tidak menengok utuh, mengatakan ini tanda kasih sayang kami dan sebagainya. Masuk ke dalam gereja itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ulama tidak sependapat sebenarnya. Ulama tidak sependapat. Pendapat yang pertama mengatakan haram. Memang ada ulama yang mengatakan haram. Pendapat yang kedua mengatakan makruh. Makruh. Kenapa haram? Karena di dalam gereja itu banyak patung dan sebagainya. Maka haram hukumnya. Dalam madhab itu dua pendapat itu selain madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, dua itulah pendapatnya. Kalau tidak haram, makruh. Haram, makruh. Yang paling ringan pendapat itu dalam madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, yang mengatakan pendapat paling berat dalam madhab Imam Ahmad itu, pendapat yang paling beratnya adalah makruh. Yang paling ringannya boleh. Jadi dua pendapat itu ada di dalam mazhab Ahmad bin Hambal. Yang paling berat mengatakan makruh, tapi yang paling ringan mengatakan boleh masuk ke dalam gereja atau tempat peribadatan umat beragama yang lain. Semua mereka punya dalil. Lalu ini kenapa makruh salat di dalam gereja? Ya karena yang tadi itu, karena ada patung, ada berhala dan sebagainya. Tapi kalau salat di sana dia sahkah salatnya? Salatnya sah. Salatnya sah. Ketiga pendapat tadi itu, mulai dari yang haram masuk gereja sampai makruh sampai mubah. Yang haram tidak ada satupun yang mengatakan kalaupun hukumnya haram itu bisa mengakibatkan seseorang murtad. Kalau sekedar masuk saja, tidak ada yang memurtadkan orang yang masuk ke dalam tempat peribadatan umat yang lain itu. Tidak ada. Jadi kita harus berhati-hati kita dalam masalah itu. Jadi sebisa mungkin nih janganlah sholat di gereja itu sebanyak-banyak tempat ini. Lain orang yang tinggal di Eropa, tinggal di Amerika, di mana umat muslimnya masih minoritas, kesulitan mereka mencari tempat yang tenang umpamanya. Maka sholatnya di gereja, ya kalau memang seperti itu ya silahkan saja. Itu tak dapat aja namanya. Di macam kita di Indonesia ini, apalagi di Kampar ini, alhamdulillah masjid di tempat kita banyak. Kenapa harus dipilih tempat seperti itu? Mazbalah di tempat sampah, hukumnya makruh. A'tanil ibil, di kandang onta. Kita tak ada onta, yang ada kerbau. Di kandang kerbau, apa hukumnya? Makruh hukumnya. Salatnya sah? Sah. Kenapa semua itu makruh? Jawabannya limadhinnati wujudin najasati fi ba'dihha. Besar dugaan, jawaban yang pertama, besar dugaan ada najis di sana, di hammam, di toilet, di tempat mandi, karena ada najisnya. Seperti di pasar, di tempat di perkuburan atau di gereja tadi. Kenapa makruh? Karena khawatir kita tidak khusyuk. Itu jawabannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi mulai dari yang pertama tadi, berpaling, menengok ke atas, kemudian sholat ketika lapar, sholat ketika mengantuk, sholat ketika sesak, buang air kecil, buang air besar, sholat di tempat-tempat yang disebutkan tadi itu ilat makruhnya. Ilat utamanya adalah menghindari agar kita tetap menjaga khusyuk kita. Kita berusaha untuk tetap menjaga khusyuk kita. Itulah sebabnya. Karena kalau sholat juga seperti itu, di tempat itu terganggu kita, terganggu khusyuk kita. Mudah-mudahan
dalam keadaan bagaimanapun kita tetap bisa menjaga khusyuk kita di dalam salat. Karena inti dari khusyuk itu adalah hati kita. Kalau hati kita khusyuk, maka zahir kita insyaallah akan khusyuk pula. Itu mungkin pengajian kita, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.